Saat Wansu masih kecil, ia rela membela ibunya supaya sang ibu tidak bertemu dengan orang penagih hutang. Wansu pun rela dipukuli oleh para penagih hutang itu demi ibunya. Kemudian, saat Wansu berada di dalam kamar ibunya, sang ibu mengira jika Wansu adalah orang lain. Ibunya meminta Wansu untuk memanggilkan putrinya. Menurut ibunya, Wansu saat ini tengah berada di Amerika dan menjadi seorang pegolf profesional. Ia ingin meminta maaf kepada putrinya dan berjanji tidak akan berjudi lagi. Dan setelah itu, ibunya Wansu meninggal dunia. Wansu merasa menyesal karena ia belum sempat meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu, Wansu pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ibu mertuanya telah menunggu kedatangan Wansu. Ia mengatakan, jika ia ingin mengajak Wansu pergi ke Tiongkok untuk rapat terkait yayasan, di mana mertuanya ingin memberikan yayasan tersebut kepada anak keduanya. Namun, Wansu menolak hal itu karena saat ini, ia tengah berduka. Mertuanya pun tidak terima, ia malah mengancam Wansu. Jika Wansu tidak mau mengikuti permintaannya, ia bisa saja mengurung Wansu dan juga kakaknya, dan menjadikan mereka meninggal seperti ibunya Wansu. Akhirnya, mau tidak mau, Wansu pun menuruti permintaan ibu mertuanya dan tidak ikut pemakaman ibunya yang hanya dihadiri oleh kakaknya. Setelah acara kremasi, kakak Wansu pun membawa abu ibunya. Dan dari kejauhan, ternyata terdapat seorang wartawan yang tengah mencari tahu terkait hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Wansu yang tengah ikut dalam rapat yayasan dan juga adik iparnya untuk bertemu dengan duta besar Tiongkok. Setelah selesai rapat, Wansu meminta Duyong untuk mengantarnya pergi ke suatu tempat untuk membawa abu ibunya. Ia juga meminta Duyong untuk tidak memberitahu siapapun terkait kepergiannya. Kemudian, Duyong pun mematikan alat pelacak dan juga ponsel mereka berdua. Hal itu membuat Pak Park dan pengawal lain panik. Suami Wansu pun ikut panik dan meminta para pengawal lain untuk mencari tahu keberadaan Wansu. Di sisi lain, Wansu ternyata pergi ke rumah masa kecilnya bersama dengan ibunya. Sebelum acara pemakaman, Duyong memberi pita kecil di rambut Wansu sebagai tanda keluarga yang tengah berduka cita. Duyong juga memakai tanda di bajunya, yang berarti orang yang kenal dengan keluarga duka. Wansu kemudian duduk di teras sambil mengingat masa lalunya bersama ibu dan putranya yang telah tiada. Duyong kemudian mendekati Wansu dan memeluk Wansu. Duyong membolehkan Wansu menangis di pundaknya sejadi-jadinya karena saat ini ia tengah berduka. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan terdapat seseorang yang tengah memotret Wansu dan juga Duyong. Setelah itu, Wansu pun pergi ke tengah lautan dan membuang abu ibunya. Di sana, ia pun memaafkan semua kesalahan ibunya. Namun, ia tidak memaafkan orang yang telah mengurung ibunya, namun tidak memberitahunya sama sekali. Dan orang itu adalah mertuanya sendiri. Ternyata, mertuanya lah yang menyuruh orang untuk membuntuti Wansu dan Duyong pergi. Setelah Wansu sampai rumah, semua orang pun panik. Suami Wansu juga langsung menghajar Duyong karena telah membawa pergi Wansu. Yongkuk pun seketika itu langsung memecat Duyong. Sementara ibu mertua Wansu tengah memarahi Pak Park yang telah memasukkan sosok Duyong ke dalam Hwain Group. Walaupun ia kesal, ia masih penasaran dengan Duyong dan meminta Pak Park untuk tidak memecatnya dahulu. Kim Yongkuk kemudian menemui ibunya. Di sini ibunya mengatakan, jika ia kesal dengan menantunya yang tidak mau memberikan yayasan kepadanya. Di mana di dalam Hwain Group terdapat rahasia besar, mulai dari pencucian uang dan lain sebagainya. Menurutnya, salah satu cara supaya Wansu tidak mengungkapkan hal itu kepada semua orang bukanlah dengan sebuah perceraian, melainkan kematian Wansu. Di sini, ia pun bertekad ingin membunuh Wansu. Sedangkan di sisi lain, Wansu datang ke kamar Duyong. Duyong pun langsung menarik tangan Wansu untuk masuk ke dalam kamarnya. Di sini, Duyong langsung mengungkapkan perasaannya dan meminta Wansu untuk jadi kekasihnya. Duyong tidak ingin jika Wansu menanggung kesedihannya seorang diri. Di sini, Wansu tidak menolak permintaan Duyong. Kedatangan Wansu ke kamar Duyong adalah untuk mengatakan, jika Duyong orang satu-satunya yang akan ia percaya untuk meluapkan isi hatinya. Namun,
Wansu meminta Du Yong untuk memperlihatkan bukti jika orang yang membunuh rekannya dan juga orang yang hendak membunuhnya ada di dalam Huayin Group. Kemudian, Du Yong memperlihatkan CCTV terkait kematian pimpinan Huayin atau ayah mertua Wansu yang berada di tempat lain. CCTV tersebut merupakan pemberian Ji Hyuk sebelum Ji Hyuk meninggal dunia. Dan saat ini, seseorang pasti tengah mengincar kematian Wansu. Wansu pun menjadi penasaran dengan motif si pembunuh yang mengincar pimpinan Huayin Group dan juga mengincar Wansu. Di malam harinya, Du Yong pun pergi ke suatu kasino untuk mencari bukti lain terkait kematian rekannya dan juga kematian pimpinan Huayin. Namun saat sampai di sana, pemilik kasino enggan bertemu dengan Wansu. Pemilik kasino pun menghubungi Pak Park dan memberitahukan hal itu. Hingga akhirnya Pak Park mengetahui jika Du Yong tengah menyelidiki sesuatu. Sedangkan di sisi lain, Wansu pun kembali menjalani pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan yayasannya. Ia mengatakan kepada kakaknya, jika ia ingin membatalkan rencana adik iparnya untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan menjadikan rencana mertuanya berantakan. Sementara itu, Pak Park memanggil Du Yong ke ruangannya. Di sana ia menanyakan alasan Du Yong pergi ke kasino. Menurut Du Yong, Pak Park memiliki hubungan baik dengan mereka, dan ia mengetahui jika Pak Park memberikan uang yang sangat banyak kepada pemilik kasino. Menurut Du Yong, Pak Park telah membayar orang untuk menjadi pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Pak Park kecewa dengan penilaian Du Yong. Pak Park mengatakan, jika ia memberikan uang itu kepada pemilik kasino untuk mencuci uang milik suami Wansu. Dan hal itu adalah hal yang sudah biasa ia lakukan. Pak Park kemudian mengatakan, jika kematian pimpinan Huayin Group atau mertua Wansu karena baru saja berhubungan seks dengan wanita di luar sana. Dan untuk menutupi rumor buruk, keluarga Huayin pun mengatakan jika pimpinan Huayin meninggal karena serangan jantung. Pak Park pun menegur Du Yong, jika kehidupan orang kelas atas dan kehidupan mereka sangat berbeda. Apalagi, Du Yong sampai menuduh dirinya menyewa seorang pembunuh bayaran. Dan saat ini, Pak Park tidak akan lagi melindungi posisi Du Yong, karena apapun itu tidak akan membuat Du Yong berubah. Pak Park kemudian meminta Du Yong untuk mengundurkan diri dan bermain polisi-polisian. Di malam harinya, Wansu mengajak Du Yong makan bersama. Ia mengatakan kepada Wansu terkait pendapat Pak Park atas kematian Ji Hyuk dan juga pimpinan Huayin Group. Ternyata, hal itu ia gunakan sebagai umpan. Karena, jika Pak Park ikut dalam kasus tersebut, otomatis Du Yong juga akan diincar kematiannya. Du Yong rela diincar demi bisa menemukan titik jelas terkait semua kasus yang menurutnya janggal. Sembari mencari tahu kebenaran tersebut, Du Yong tetap bekerja seperti biasa. Saat itu, Wansu tengah melakukan pemotretan terkait suatu kosmetik. Dan saat videonya diunggah, kosmetik yang ia tawarkan pun seketika habis terjual. Hal itu adalah sebuah bukti jika pengaruh Wansu sangat besar. Namun, mertuanya tetap tidak menyukai Wansu karena telah menggagalkan bisnis putra keduanya dengan duta besar Tiongkok yang juga bisnis kosmetik. Setelah itu, Wansu pun pergi menemui mertuanya yang mana pada saat itu terdapat adik ipar dan juga istrinya. Di sini, Jion atau istri adik iparnya hendak protes kepada Wansu karena telah menggagalkan bisnis suaminya. Jion mengatakan Wansu adalah seorang pegolf rendahan, di mana dahulu, ia sebenarnya hendak dijodohkan dengan Yongkook. Namun, karena Yongkook mendapat kasus, ia pun harus menikah dengan adik Yongkook yang tidak bisa apa-apa. Adik iparnya kemudian meminta Wansu untuk memohonkan duta besar Tiongkok mengeluarkan BPOM dari kosmetik milik adik ipar Wansu. Namun, Wansu bisa saja menuruti permintaan itu, asalkan mereka meminta dengan sopan. Mereka pun kesal dengan Wansu karena Wansu justru terlihat seakan melawan mereka. Wansu memang sengaja melakukan hal itu, dan ia ingin melakukan yang terbaik.